pemirsa, selamat datang di Jurnal Presiden, program yang merangkum berbagai kegiatan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia selama sepekan terakhir. Bersama saya Ajeng Tiara, berikut berita selengkapnya. Informasi yang pertama, pemirsa, Presiden Prabowo Subianto tiba di Rio de Janeiro pada Sabtu 5 Juli 2025 dalam lawatan resmi ke Brazil. Kunjungan ini untuk mengikuti KTT BRICS dan menggelar pertemuan bilateral dengan pemerintah Brazil. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto tiba di Bandara Galeão Airbase, Rio de Janeiro, Brazil pada Sabtu pagi waktu setempat. Kunjungan ini merupakan bagian dari rangkaian lawatan diplomatik setelah sebelumnya menyelesaikan misi di Kerajaan Arab Saudi. Kedatangan Prabowo disambut oleh Duta Besar Lodemar Gonçalves de Aguiar Neto dari Kementerian Luar Negeri Brasil, perwakilan pejabat Angkatan Udara Brasil, serta Duta Besar RI di Brasilia, Edi Yusuf. Dari Indonesia turut mendampingi Menko Perekonomian Erlangga Hartarto dan Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono. Prabowo datang untuk menghadiri konferensi tingkat tinggi BRICS yang digelar di Rio de Janeiro pada 6 hingga 7 Juli 2025. Forum bergengsi ini menjadi momentum penting bagi Indonesia yang telah resmi menjadi anggota BRICS. Usai Rio, lawatan akan berlanjut ke ibu kota Brasilia pada 8 sampai 9 Juli. Presiden Prabowo dijadwalkan melakukan pertemuan bilateral dengan pemerintah Brazil untuk memperkuat kerjasama di berbagai sektor strategis termasuk perdagangan, energi, pertahanan, dan ketahanan pangan. Tim Liputan, Berita Nasional TV. Sementara itu, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka bersama Ibu Selvi Ananda bertolak ke Bali dalam rangka kunjungan kerja. Setibanya di Pulau Dewata, Wapres dan Ibu Selvi langsung mengunjungi kawasan Taman Budaya Art Center di Denpasar untuk meninjau Pesta Kesenian Bali atau PKBXL 7 tahun 2025. Kegiatan ini menjadi salah satu langkah konkret pemerintah dalam melestarikan budaya sekaligus memperkuat sektor ekonomi kreatif sebagai bagian dari pembangunan nasional berkelanjutan. PKB 2025 yang berlangsung sejak 21 Juni hingga 19 Juli menampilkan berbagai atraksi budaya, pameran seni dan kerajinan, kuliner khas Bali hingga berbagai lomba kesenian yang melibatkan ribuan seniman lokal. Wapres dan Selvi yang juga menjabat sebagai Ketua Umum Dewan Kerajinan Nasional menyusuri area Kesirar Nawa untuk meninjau aneka karya seni rupa, kriya, dan kerajinan tangan seperti ukiran kayu, tenun, lukisan, hingga anyaman khas Bali. Wakil Presiden pun menyempatkan diri menyampaikan para pelaku UMKM dan seniman, termasuk memberikan dukungan langsung kepada pelukis disabilitas yang tengah memamerkan karyanya. Agenda dilanjutkan ke area Arda Chandra di mana Wakil Presiden meninjau stand pakaian yang menampilkan busana tradisional dan kontemporer hasil karya perajin lokal, ragam motif, teknik, dan warna yang ditampilkan mencerminkan kekayaan warisan budaya Bali yang terus berkembang mengikuti zaman. Dalam kunjungan tersebut, Wakil Presiden turut didampingi Gubernur Bali Iwayan Koster, Wali Kota Denpasar I Gusti Ngurah Jaya Negara, seperti jajaran Forum Koordinasi Pemimpin Daerah Provinsi Bali dan Kota Denpasar. Tim Liputan, Berita Nasional TV. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka bersama Ibu Selvi Gibran mengunjungi panggung terbuka Arda Chandra di Denpasar. Kunjungan ini dilakukan untuk menyaksikan langsung gelaran Wimbakara atau Lomba Tari Barongket, salah satu ajang bergengsi dalam rangkaian Pesta Kesenian Bali atau PKB ke-47. Wimbakara Tari Barongket menjadi wadah penting bagi pelestarian seni tradisional Bali sekaligus ruang aktualisasi bagi seniman muda. Dalam kompetisi ini, para peserta dari Kabupaten Klungkung, Bangli, Buleleng, hingga Gianyar menampilkan performa tari Barongket yang memadukan kekuatan gerak, nuansa sakral, serta unsur hiburan yang memikat penonton. Tak sekedar ajang seni, PKB juga membawa dampak nyata bagi perekonomian lokal. Tingginya kunjungan wisatawan dan warga ke lokasi acara memberikan manfaat langsung bagi pelaku UMKM di sektor kuliner, penginapan, transportasi, hingga pedagang souvenir dan kerajinan tangan. Antusiasme masyarakat yang memadati arena pertunjukan mencerminkan semangat kuat dalam menjaga dan merayakan warisan budaya leluhur. Kehadiran seni tradisi seperti tari Barongket tak hanya memperkaya identitas bangsa, tetapi juga memiliki daya tarik besar dalam mendorong sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Pesta Kesenian Bali ke-47 secara keseluruhan mengusung semangat kolaborasi antara seni, pelestarian budaya, dan ekonomi kreatif.
Selain lomba tari, rangkaian acara juga mencakup pawai budaya, pergelaran seni, sarasehan, hingga workshop edukatif yang terbuka bagi masyarakat umum dan wisatawan. Dari Bali, Tim Liputan, Berita Nasional TV. Informasi selanjutnya, pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menghadiri KTT BRICS perdana sebagai Kepala Negara Indonesia di Rio de Janeiro, Brazil. Presiden Lula menyampaikan sambutan khusus menyambut keanggotaan penuh Indonesia di forum negara-negara ekonomi besar dunia tersebut. É uma satisfação. Presiden Brazil Luiz Inácio Lula da Silva menyampaikan sambutan khusus kepada Presiden Indonesia Prabowo Subianto saat pembukaan sesi pleno konferensi tingkat tinggi BRICS ke-17 di Rio de Janeiro. Lula menyambut kehadiran Prabowo untuk pertama kali mengikuti forum BRICS sebagai kepala negara dari anggota penuh baru. Dalam pidatonya, Lula menyorot semangat konferensi Asia Afrika 1955 di Bandung yang menolak dominasi kekuatan besar dunia. Ia menyebut BRICS sebagai manifestasi dari gerakan non-blok Bandung dan menghidupi semangat kemandirian negara-negara berkembang dalam tatanan dunia yang multipolar. Indonesia resmi menjadi anggota penuh BRICS sejak 1 Januari 2025. KTT ini menjadi ajang para pemimpin BRICS membahas isu politik global, konflik berkepanjangan, reformasi tata kelola dunia, serta kerjasama di bidang ekonomi, teknologi, iklim, dan kesehatan global. E quero saudar em especial o presidente Prabowo Subianto, que participa pela primeira vez de uma cúpula dos BRICS como membro pleno. A ONU completou 80 anos no último dia 26 de junho e presenciamos colapso sem paralelo do multilateralismo. 10 anos depois, a Conferência de Bandung refutou a divisão do mundo em zonas de influência e avançou na luta por uma ordem internacional multipolar. Os BRICS é herdeiro do movimento não alinhado. Tim Liputan, Berita Nasional TV. Informasi berita lainnya akan kami sajikan usai jeda. Berikut ini tetap saksikan Jurnal Presiden. Terima kasih Anda masih menyaksikan Jurnal Presiden. Pemirsa, Indonesia resmi bergabung dalam kelompok ekonomi BRICS. Presiden Prabowo Subianto mengikuti KTT BRICS 2025 di Brazil dan disambut langsung Presiden Luiz Inácio Lula da Silva. Presiden Indonesia Prabowo Subianto disambut langsung Presiden Brazil Luiz Inácio Lula da Silva di Museum of Modern Art Rio de Janeiro pada Sabtu pagi waktu setempat. Tempat ini menjadi lokasi pelaksanaan konferensi tingkat tinggi BRICS 2025. Presiden Prabowo tiba pada pukul 10:53 waktu setempat dan mendapatkan penyambutan resmi dengan pasukan kehormatan dan karpet merah. Setelah bersalaman hangat dengan Lula da Silva, keduanya berfoto di depan latar BRICS sehingga simbol resmi Indonesia bergabung ke dalam kelompok ekonomi dunia tersebut. Delegasi Indonesia dipimpin langsung Prabowo Subianto bersama sejumlah pejabat utama seperti Menko Perekonomian Erlangga Hartarto, Wamenko Thomas Jiwandono, Wamenlu Armana Tanasir, dan Seskap Teddy Indrawijaya. Kehadiran Indonesia di forum ini menegaskan komitmen untuk berperan aktif dalam membentuk tatanan ekonomi global lebih adil dan seimbang. Tim Liputan, Berita Nasional TV. Ya, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka meninjau Pasar Dauh Pala di Desa Dauh Peken, Kabupaten Tabanan, Bali pada Sabtu 5 Juli 2025. Di sini Gibran memastikan pasokan kebutuhan pokok tetap terjaga. Salah satu kunjungan kerja dilakukan Wakil Presiden Gibran Rakabuming di Tabanan, Bali adalah mengunjungi Pasar Dauh Pala berada di Desa Dauh Peken. Dalam kesempatan ini, Wapres memastikan pasokan kebutuhan pokok tetap terjaga, harga stabil, pemberdayaan pelaku UMKM terus berjalan, dan roda perekonomian rakyat khususnya di wilayah Tabanan terus bergerak. Gibran menekankan pentingnya membangun sistem distribusi yang tangguh, responsif, dan berbasis data, mengantisipasi kelangkaan stok barang di pasar rakyat.
Karenanya, Gibran meminta pemantauan stok dan harga kebutuhan pokok harus dilakukan secara rutin. Lebih lanjut, Wapres menginstruksikan pemerintah daerah terus mengevaluasi kondisi pasar tradisional yang perlu direvitalisasi demi mendukung pertumbuhan ekonomi rakyat secara berkelanjutan. Menurut Gibran, berbagai langkah tersebut selaras dengan arahan Presiden Prabowo yang menekankan hilirisasi ekonomi di tingkat desa dan pengembangan ekosistem UMKM sebagai tulang punggung perekonomian nasional. Ambil jam berapa ke sini? Jam 5 habis sholat subuh. Kayak gitu. Akhirnya tak tawarin nasi jagung. Nasi apa? Nasi jagung. Semua suruh ambil, dibeli semua. Semoga Pak tambah semangat, tambah sukses. Cabai dan beliau mengecek kondisi pasar, perbedaan harga antara pasar lain dan pasar Sabana. Beliau sangat baik dan ramah sama masyarakat. Pasar tradisional merupakan salah satu pusat aktivitas ekonomi masyarakat, termasuk Pasar Daupala, memiliki peran vital mendukung ketahanan pangan dan perputaran ekonomi lokal di Kabupaten Tabanan. Pasar ini menyediakan berbagai kebutuhan pokok masyarakat seperti beras, sayur mayur, ikan, dan daging, serta produk olahan lokal menjadi tulang punggung konsumsi harian warga sekitar. Dari Tabanan, Bali, Tim Liputan Berita Nasional TV. Informasi selanjutnya, usai hadiri KTT BRICS, Presiden Prabowo Subianto melanjutkan agendanya di Brasil. Dari Rio de Janeiro, Presiden Prabowo bertolak ke ibu kota Brasil menjalani sejumlah agenda diplomatik. Presiden Indonesia Prabowo Subianto melanjutkan lawatan kenegaraannya ke ibu kota Brazil, Brasilia, usai menghadiri konferensi tingkat tinggi BRICS ke-17 di Rio de Janeiro. Presiden Prabowo bertolak dari Galeão Airbus pada Senin waktu siang pukul 13.50 waktu setempat dengan pesawat kenegaraan dan didampingi rombongan terbatas. Dalam KTT BRICS, para pemimpin negara membahas isu-isu strategis global, di antaranya ketahanan pangan, kesehatan, perubahan iklim, serta peran Global South dalam upaya reformasi tata kelola dunia. Kehadiran Prabowo menegaskan komitmen Indonesia untuk berkontribusi dalam penyelesaian isu global. Kunjungan Prabowo ke Brasilia akan berlangsung selama 2 hari ke depan. Salah satu agenda utama adalah pertemuan bilateral dengan Presiden Brazil Luiz Inácio Lula da Silva untuk membahas penguatan kerjasama ekonomi, investasi, dan hubungan antar kawasan Amerika Selatan dan Amerika Tenggara. Tim Liputan Berita Nasional TV. Pemirsa, Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka mengikuti panen tebu di Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Gibran didampingi Titik Soeharto. Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming mengikuti panen tebu di Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Selasa 8 Juli 2025. Gibran datang bersama Ketua Komisi 4 DPR RI Titik Soeharto dan Menteri Pertanian Adi Amran Sulaiman. Gibran mengaku senang bisa didampingi Titik Soeharto dalam kunjungan kerjanya. Menurut Gibran, ini sebagai bentuk sinergi antara pemerintah dan lembaga legislatif. Lokasi panen tebu di Sleman merupakan lahan TNI AU yang diperbantukan untuk pertanian tebu. Di acara ini, Gibran sempat menggelar kegiatan diskusi dan mendengar aspirasi para petani tebu setempat. Dalam kesempatan ini, Titik Soeharto berpesan agar pemerintah segera mewujudkan swasembada di bidang pertanian, baik swasembada beras ataupun gula. Politikus Partai Gerindra ini tidak ingin pemerintah ketergantungan impor atas kebutuhan pokok. Tim Liputan Berita Nasional TV. Informasi berita lainnya usai jeda berikut ini, tetap saksikan Jurnal Presiden. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka membuka secara resmi Rapat Kerja Nasional Pungguan Simbolon Dohot Boruna Indonesia atau PSBI tahun 2025. Kegiatan ini dilaksanakan di The Ballroom Pondok Indah Golf Course, Jakarta Selatan.
Dalam sambutannya, Wapres mengapresiasi peran PSBI dalam menjaga budaya leluhur dan mempererat persatuan bangsa. Ia mendorong agar Rakernas menghasilkan program-program yang selaras dengan agenda pembangunan nasional. Wapres menambahkan pemerintah dalam waktu dekat akan meluncurkan sejumlah program strategis seperti Sekolah Rakyat dan Koperasi Merah Putih sebagai bagian dari komitmen untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan memperkuat perekonomian rakyat. Pada kesempatan ini tak lupa Wapres juga menekankan pentingnya perlibatan generasi muda dalam organisasi seperti PSBI agar tetap relevan dan adaptif terhadap kemajuan teknologi dan zaman. Turut hadir dalam acara ini Menteri Pariwisata Widianti Putriwardana serta para tokoh nasional dan daerah dari keluarga besar Simbolon di seluruh Indonesia. Dari Jakarta, Tim Liputan Berita Nasional TV. Informasi selanjutnya, Presiden Prabowo Subianto melakukan kunjungan kenegaraan ke Brasil dan disambut upacara militer penuh kehormatan di Istana Palacio do Planalto. Momen penyambutan ini menjadi simbol penguat hubungan diplomatik antar dua negara. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menyambut baik rencana Presiden Brazil Luiz Inácio Lula da Silva untuk membawa ratusan pengusaha ke Indonesia. Langkah ini dinilai dapat mempererat hubungan ekonomi kedua negara secara nyata. Lula's birthday in Indonesia. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengungkapkan antusiasme terhadap rencana Presiden Brazil Luiz Inácio Lula da Silva yang akan membawa ratusan pelaku usaha Brazil ke tanah air. Hal tersebut disampaikan Prabowo dalam pernyataan resmi usai pertemuan bilateral di Istana Palacio do Planalto, Brasilia pada Rabu 9 Juli 2025. Prabowo menilai rencana tersebut bisa menjadi langkah nyata mendorong kerjasama di bidang perdagangan dan investasi antar kedua negara. Selain itu, Prabowo menyampaikan harapan agar pertemuan ini tidak sekedar berujung pada penandatanganan dokumen, melainkan dilanjutkan dengan implementasi nyata di lapangan. Prabowo menegaskan Indonesia dan Brazil memiliki persamaan kepentingan dan potensi besar untuk mengembangkan hubungan ekonomi. Keduanya sama-sama merupakan negara besar dengan populasi tinggi serta kekayaan alam yang melimpah. Dalam pernyataannya, Prabowo juga mengungkapkan kekagumannya terhadap kemajuan Brazil di bidang bioenergi dan pertanian. Indonesia disebut ingin belajar dari pengalaman Brazil dan akan mengirim lebih banyak tim teknis untuk mempelajari teknologi pertanian dan inovasi energi terbaru di negara tersebut. In many fields, we agreed to enhance cooperation in trade and investment, and we welcome very much your plan to bring several hundred Brazilian entrepreneurs with you on your visit, so that we can get tangible cooperation
as soon as possible. I welcome your leadership of Mercosur, and we hope that we can conclude the Indonesia-Mercosur Comprehensive Economic Partnership Agreement with you. Tim Liputan, Berita Nasional TV. Promote strong cooperation with Ya, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Selasa siang. Wapres meninjau panen tebu dan teknologi pertanian modern di lahan ketahanan pangan Lanut Adi Sucipto, Sleman, Yogyakarta. Kegiatan ini merupakan bagian dari acara Rembuk Tani bersama Wapres menuju swasembada gula nasional. Dalam sambutannya, Wapres menegaskan kegiatan ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang menetapkan sektor pertanian sebagai salah satu prioritas pembangunan nasional. Ia menekankan pentingnya penguatan program ketahanan pangan termasuk swasembada gula. Wapres mengungkapkan bahwa Presiden telah memberikan instruksi langsung kepada para menteri agar Indonesia mampu memenuhi kebutuhan gula konsumsi secara mandiri mulai tahun depan. Untuk mewujudkan target tersebut, Wapres menekankan pentingnya adopsi teknologi modern di sektor pertanian. Salah satu upaya konkret adalah pemanfaatan mekanisasi berbasis digital, termasuk penggunaan drone untuk pemupukan dan penyemprotan tanaman. Lebih lanjut, Wapres mengajak agar transformasi teknologi pertanian melibatkan generasi muda. Ia menekankan perlunya peran aktif anak-anak muda dalam sistem pertanian modern yang berbasis teknologi. Selain teknologi, Wapres menyoroti pentingnya riset dan inovasi dalam pengembangan budidaya dan hilirisasi tebu yang mendorong agar potensi akademis di daerah istimewa Yogyakarta dapat dimanfaatkan dalam pengembangan varietas unggul dan produk turunan tebu seperti etanol. Usai menyampaikan sambutan, Wapres meninjau stand-stand teknologi pertanian PT Pupuk Indonesia, menyaksikan demonstrasi penggunaan drone, dan berdialog langsung dengan para petani sebagai bentuk dukungan nyata. Wapres menyerahkan bantuan pupuk non-subsidi sebanyak 10 ton secara simbolis kepada para petani guna mendorong produktivitas dan efisiensi pertanian berkelanjutan. Dari Yogyakarta, Tim Liputan, Berita Nasional TV. Pemirsa, demikian Jurnal Presiden kali ini. Terus saksikan Berita Nasional TV. Saya Ajeng Tiara beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.